Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perkembangan pergerakan saham-sahamnya Grup Bakri dan beberapa yang di request. Pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh PKTR, kedelapan AMMN. Kembali naik tiap hari naik nih ya, nggak ada lawan. Selanjutnya WP, ke-10 RAM, ke-11 Halo, dan terakhir Nasi. Langsung saja ke saham pertama ada Bumi yang ditutup di harga 143 menguat 0,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semarnya Bumi itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Bumi lagi berjuang untuk bertahan di atas EMA 200-nya. Tapi level psikologisnya neckline cup and handle-nya ada di 150. Tapi nggak masalah, harusnya Bumi kalau mau bagus hari ini, besok dan lusa sudah di atas 150. Itu bagus. Dan yang paling penting untuk tren jangka pendeknya Bumi jangan turun di bawah 140. Kalau misalnya hari ini dia turun di bawah 140 lemah. Itu aja. Jadi seperti itu untuk Bumi ya. Jadi hari ini kalau bisa lanjut menguat rebound. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup menguat 3% ke harga 206. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Asing terus net buy karena BRMS masuk dalam indeks FTSE rebalancingnya. Kalau di broker semarinya BRMS malah ada buangan dari YB 1,1 juta lot. Tapi yang nampung juga broker yang jarang dipakai retail. AK, CP, Valburi, YP ada retail 2 ya. Tapi nggak masalah. YU, JP, KI, KJ, RF ya di bawahnya. Cuman 2 broker retail nih CP, YP ya. Langsung saja ke teknikalnya, BRMS mantul dari support ya wajar. 200 level psikologis. Perkiraan saya itu dia koreksi bisa ke 180, ternyata di 200 saja dia bertahan. Sempat jebol memang di tanggal 22 Agustus. Tapi tanggal 23 Agustus kembali lagi ke atas 200. Harusnya ini aman. Jadi kondisi seperti ini mestinya BRMS itu konfirmasi bisa swing low minggu ini. Yang penting jangan sampai turun dari 200 lagi ya. 3 hari ke depan, hari ini, besok dan lusa. Targetnya masih sama 230, 220, 230 itu arah BRMS mungkin 1-2 minggu ke depan ya. Jadi seperti itu. Untuk BRMS masih menarik, BRMS di atas 200. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 242 menguat 2,54%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya NRG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, NRG lagi berjuang kembali ke atas 240. Kemarin hari Selasa jebol. Hari Senin jebol, hari Selasa balik lagi dan membentuk candle bullish angle pink. Jadi harusnya aman ya, ada peluang hari ini lanjut menguat. Semoga aja ya seperti itu. Ya, untuk NRG kalau saya lihat sih masih oke. Pokoknya pakai support 230 itu untuk tren jangka pendeknya. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang sudah jauh lagi dari support, tapi bisa aja seperti itu. Kalau NRG ini jalan tembus minggu ini 250, hari ini, besok ataupun Jumat, konfirmasinya targetnya itu bahkan bisa ke 280 ya untuk NRG. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 68 menguat 7,93%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya Dewa itu ada akumulasi dari broker yang jarang dipakai retail ya. Cukup signifikan nih akumnya. Menarik juga Dewa hari ini, hari kemarin dia sempat nyentuh 71. Memang target saya itu 71 ya. Di Instagram itu Bapak Ibu bisa lihat ya. Target Dewa pas dia membentuk cup and handle ini tembus 60, saya targetkan dia itu 71. Dan tercapainya akhir bulan ya. Dari awal bulan sudah ditargetkan, tercapai akhir bulan. Ya anggap aja hot sahamnya sebulan kalau belum profit taking ya 17% sebulan siapa yang ngasih. Itu aja ya. Besar nggak besar. Nggak usah 17%. Kalau Bapak Ibu sebulan hot saham dapat 5% itu udah bagus pertumbuhan portofolio ya. Yang penting tuh fokus pada pertumbuhan portofolio. Walaupun tipis-tipis, mungkin Bapak Ibu juga ada yang day trade, swing trade
ya, dapat 1%, 2%, potong pi 0,5%. Yang penting tuh pertumbuhan. Nggak masalah sebenarnya kan, apapun strategi Bapak Ibu sama tujuan akhirnya, tujuan kedepannya itu untuk mengembangkan atau membesarkan dana yang ditradingkan atau diinvestasikan. Tujuannya sama, capital gain. Ya, kebanyakannya ada yang dividen, ya ada juga. Dividen, capital gain, dua-duanya lengkap, ada juga. Tapi resikonya juga lebih besar. Kalau Bapak Ibu tradingnya nyamannya, trading cepet, mungkin seminggu, sehari, atau menitan, detikan, ya nggak masalah. Yang penting nyaman. Kalau orang lain merasa kayaknya sih capek kerjaan seperti itu, trading cepet, cuan bungkus, padahal bisa naik lebih tinggi. Ya kalau orang itu nyaman melakukan itu, nggak ada yang salah. Nggak harus disamakan. Harusnya ke investasi, bikin capek, memperkaya sekuritas, ya namanya simbiosis mutualisme, ya nggak masalah. Kita dikasih OLT yang bagus, kecepatan dalam trading yang bagus, dan kita harus bayar 0,25, 0,4 atau 0,5 maksimal, ya nggak masalah. Dapat 1% aja kita dapat 0,5%, ya dikumpul-kumpul juga profit. Yang penting kan nggak ganggu orang lain. Ya dia capek-capek sendiri, uang dia sendiri, ya nggak masalah kan. Kenapa yang lain yang respon? Kalau dia bilang, saya mau menyelamatkan orang-orang yang jangan scalping, jangan trading lah, karena memperkaya sekuritas. Padahal juga ya, menurut saya secara hitung-hitungan, investor jual saham profit misalnya beggar 100%, yang dikorbankannya tuh siapa? Yang beli sahamnya siapa? Dia mikir nggak yang beli sahamnya tuh nyangkut, akhirnya misalnya sahamnya akhirnya turun ke, misalnya dia jual di over value, terus yang belinya nyangkut dong. Dia nggak, kasihan nggak? Kenapa dia tega seperti itu? Mendingan yang scalping dapat 1-2%. Kalau yang beli, mungkin nanti yang beli itu malah profitnya lebih besar. Pas dia beli, malah naik lagi. Seperti itu. Setiap strategi itu kan ada kelebihan dan kekurangan. Yang penting tuh jangan lihat orang lain. Ya biarin orang lain seperti itu. Ya. Jadi ya sisi gelapnya menurut saya juga, kalau kita hitung-hitung ya jahat juga kan investor. Jualnya nggak nanggung-nanggung, beggar 100%. Mungkin kayak Pak Keng Hong 200%. Diiming-imingin dengan berita news lagi, berita fundamental. Oke lah. Laba bagus lah, padahal ujung-ujungnya juga jualan, habis itu sahamnya turun. Ya sama aja kan, sama jahat nggak kayak gitu. Kalau Bapak Ibu bilang itu nggak jahat, ya resiko dong. Siapa suruh beli saat keluarga berita keluar? Ya sama aja, itu hitungannya juga jahat. Kenapa ngeluarin berita kalau mau jualan? Ya kalau mau jualan real di market, nggak usah pakai berita, jual aja di market, jangan munculin berita. Pejam mata di market ya, jual di market, bisa nggak? Ya nggak bisa juga kalau nggak ada yang beli kan, ya terpaksa keluarin berita. Jahat nggak kayak gitu? Coba tulis di komen. Menurut saya juga ya jahat. Dan akhirnya kembali ke masing-masing, sesuaikan aja profil resiko yang mana yang nyamannya, trading kah, scalping kah, swing trade kah, investing kah, nggak masalah kan. Gak ada yang larang kok di market nih, seperti itu ya. Jadi kembali ke masing-masing ya, sesuaikan dengan profil resikonya aja. Nggak perlu melihat bahwa strategi saya yang paling bagus, strategi itu jelek, capek-capekin, ya nggak ada. Ya kembali ke masing-masing seperti itu ya. Untuk Dewa menurut saya juga bagus karena masuk dalam indeks FTSE FTSE ya, rebalancingnya. Tapi ada sentimen 5 hari yang lalu tuh berita batal isu ya, karena pertanyaannya apakah jadi Salim masuk, tanda tanya waktu itu saya lihat beritanya. Tapi ya nggak masalah, ini teknikalnya masih bagus, arahnya ke atas, kecuali tiba-tiba ARB misalnya besok ARB dia tuh, ya berarti ada sentimen yang kurang bagus ya di dalamnya. Kalau nggak ARB cuma turun biasa, ya nggak masalah, bisa exit ya. Untuk Dewa menurut saya sih masih oke lah ya. Peluang besar sih masih bisa ke 70 sampai 72 lagi diujinya. Ya resisten semenjak Oktober 2022. Ya hampir setahun yang lalu tembus ya bisa
harganya masih jauh ya. Dewa ini pernah di harga berapa tuh? Wah, tinggi. Dewa ini pernah di harga 750, IPO-nya 2007. Berarti 18 tahun yang lalu ya, 16 tahun yang lalu. Mungkin nggak ke situ ya. Apapun bisa terjadi kalau fundamental membaik, kalau Salim Group jadi masuk, ke depannya makin oke, fundamental laporan keuangan di perusahaannya makin bagus ya bisa-bisa aja. Tapi kalau trading jangka pendek ya bisa tetap trading ya. Kalau ditanya seperti ini bisa nggak dilihat dengan fundamental? Kalau orang fundamental nggak beli, kemungkinan loh ya. Kalau menurut saya, ini masih kurang oke nih. Cuman sentimen grup Salim masuk. Mungkin fundamental nggak akan milih, tapi lihat ada tetap peluang kan cari profit, yaitu gunanya kita mempelajari analisa teknikal, melihat broker summary siapa yang beli. Karena yang beli itu pakai duit, nggak cuman tipu-tipuan komputer ya. Seperti slot tuh itu kan tipu-tipuan komputer aja. Kita tuh pasti diprioritaskan kalah. Paling menang sekali, 7 kali kalah, 10 kali kalah kan. Ya seperti itu. Beda dengan saham. Saham ini belinya mereka pakai duit ya. Ngerek saham pakai duit. Di situ kita bisa ikut ya. Walaupun memang nggak 100% kita bisa ngekor semua. Kadang kita ada yang nggak sesuai plan harus cut loss. Ya itu gunanya stop loss. Kalau di dalam trading ya, meminimalisir resiko untuk bisa cari saham yang lain, ke peluang yang lain seperti itu ya. Untuk Dewa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 52 menguat 1,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BNBR ada akumulasi. Tapi dekat 50 tuh saya biasanya hindari dulu ya. Takut. Saya trauma tuh. Saham 50 saya lebih baik nunggu dia di 55 ya, masih sama dari saya lebih baik di 55 tunggu. Tapi kalau Bapak Ibu suka resiko tinggi, adrenalinnya terpacu, senang, kan ada profil resiko orang seperti itu. Ada, jangan salah, di market nih resiko yang makin besar resiko makin dia suka tuh ada juga. Ya tergantung Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih menunggu dia nunggu tembus 5556. Itu lebih berpotensi saya lihat. Ya, seperti itu. Untuk BNBR langsung saja kan saham selanjutnya ada BP yang ditutup di harga 106 terkoreksi 1,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BP ada akumulasi walaupun tipis. Broker II akumulasi tapi tipis, biasanya jutaan lot ya. Apakah sudah selesai reponya? Saya belum tahu juga. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang tahu bisa tulis di komen ya. Apakah BP ini sudah selesai reponya? Kalau dilihat volume hilang. Tapi ya ini level psikologisnya 100, jangan jebol itu. Tapi daripada BP mending Dewa atau BRMS buminya aja. Ngapain berharap di saham yang seperti ini ya. Seperti itu aja untuk BP. Support kuatnya 100, itu kalau jebol ya tinggalin aja lah. Kalau Bapak Ibu suka saham seperti ini ya, dan sudah beli, atau kalau nanti koreksi ke area 100, 105 atau 102 mau beli ya, di bawah 100 tinggalin aja ya. Resikonya seperti itu. Kalau mau di hot silahkan juga, yang penting sabar aja nunggunya. Seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang ditutup di harga 134 terkoreksi 2,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PKTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PKTR ya sudah jebol 135-nya, tinggal lihat besok. Tapi kalau tiba-tiba hijau lagi ya berarti rejection aja kan. Mungkin ada yang buang barang aja, hari ini belum di cover, besok baru di covernya lagi. Jadi seperti itu ya untuk PKTR. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu lah PKTR. Mending tadi Dewa, BRMS, Bumi. Tapi disclaimer juga ya. Seperti itu PKTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AMMN yang kembali menguat 4,43% ke harga 4.470. Luar biasa nih, tarik terus naik. Kayak dulu tuh kalau nggak salah zamannya apa ya, Cuan atau 2018 apa 2019 dulu tuh ada TCPI, grupnya Prayogo. Pak Prayogo tuh juga seperti itu, naik terus dia berbulan-bulan. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. Kalau di broker sebenarnya AMMN ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa. AMMN nggak dikasih turun ya. Cuma likuiditasnya gimana sih? Saya belum lihat nih. Kalau dilihat dari likuiditas ya cukup aman. Dengan harga 4 ribuan di 1000-an lot. Tapi kayaknya nih fake bid. Yang benarnya nih ratusan aja di bawah 1000. Yang real
order bid overnya ya. Dan kalau dilihat kondisi seperti ini, apakah mungkin ke level psikologis 5.000 ditargetkan? Gak ada yang tahu, tapi ya nah, kalau ditarik seperti ini nih, arahnya itu ya 4.600 terdekatnya lagi. Dan ya level psikologis 5.000, angka-angka genap biasanya seperti itu. Dan 5.000 berapa nih? Ya 5.000 inilah. Cuman kalau Bapak Ibu beli harga sekarang, hati-hati ya. Karena saham nggak mungkin terus naik. Kalau saatnya nanti skenario bandar sudah mulai distribusi, ya pasti turun. Hati-hati aja. Tapi kalau dilihat dari volume, dia itu naik dengan volume makin meningkat. Cuman high risk ya. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau nekat yakin, silahkan. Tapi kalau nyangkut, nanti dibawa turun dalam, mungkin sekitar 40% atau ke 3.000, ini 31% tuh hati-hati. Itu aja ya. Anggap aja ketinggalan, masih banyak saham lain ya daripada ngejar ini. Masa beli saham all time high ya, seperti itu. Untuk MMN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIP yang ditutup di harga 186, terkoreksi 1,58%. Kalau dilihat di atas transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya WIP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. WIP tadi sempat rebound ya, sempat tembus 190 namun dibuang lagi. WIP ini ya seperti di grup saya sudah infokan, kalau ini saham crossingan kiri kanan, bandarnya main sendiri ya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ya, kalau mau stop loss di bawah 500-nya ya boleh juga, atau ya stop loss kalau jebol 180 juga boleh, nggak perlu nunggu sampai 500. Tapi kalau mau bagus hari ini harus rebound, harus benar-benar tutup di atas 190. Kalau bisa tembus 200 hari ini itu menarik. Lihat aja 190-nya nanti tembus nggak ya. Jadi seperti itu. Ini kan terlihat dia konsolidasi. Ya harusnya minggu ini tuh jadi momentum dia menembus. Ya minimal 194 tembus lah. 1-2 hari ke depan ya. Kalau bisa tembus 200 itu menarik malah untuk WIP ya. Seperti itu. WIP langsung saja ke selanjutnya. Ada RAM yang ditutup menguat 2,09% ke harga 730. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya RAM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. RAM candlenya bullish angle pink. Tapi kalau di bawah 750 belum aman. Semoga aja hari ini momentumnya tembus ya. Ini kan kalau dilihat dia retest. Kayaknya sih bertahan. Ya, tapi support kuatnya pakai aja 700 kalau Bapak Ibu mau. Ini bisa jadi pola, saya lupa apa namanya itu ya, kebalikan resistance wedge tuh, Pauling wedge ya. Nah ini menyempit nih, bisa jadi tiang. Target tiangnya ini ya kalau tembus 750 arahnya itu 1000. Tapi disclaimer ya, ini juga bisa pola cup and handle nantinya gambarannya seperti ini. Nah ini bisa jadi swing low, jadi mestinya bertahan ya. Untuk RAM jangan turun di bawah 700. Seperti itu untuk RAM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Halo yang ditutup terkoreksi 10,6% ke harga 59. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya Halo didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Halo ya masih bisa ditoleransi lah. Asalkan jangan membentuk low baru di bawah 56. Kalau dia jebol 56 daripada Bapak Ibu berharap, menurut saya mending cut loss saja. Dari harga sekarang paling maksimal cut lossnya 7% lah, enggak nyampe nih 7% ya. Ya udah cut loss saja daripada Bapak Ibu berharap. Kalau mau bagus ya hari ini harus rebound tembus 60 atau tembus 70 itu ada resisten. Dan kelihatan kan Halo ini konsolidasi, resistennya ada di 70-75. Jangan turun tuh. Nah ini kelihatan dah. Pokoknya kalau dia membentuk low baru, mending Bapak Ibu tinggalin daripada berharap ya. Tapi kalau mau berharap lebih lama, hotnya sabar sampai profit, silahkan juga, nggak ada yang salah. Jadi seperti itu untuk Halo. Kalau menurut saya perlu hati-hati kalau dia di bawah 57 itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Nasi yang ditutup menguat 9,58% ke harga 80. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya Nasi ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Nasi cukup bagus, dia breakout 78, itu resisten semenjak Mei 2023, berarti 3 bulan yang lalu berhasil ditembus dengan volume besar. Semoga ini valid. Dia sempat menyentuh EMA 200-nya hari kemarin tapi gagal
tembus karena mungkin ada yang profit taking, karena ada yang scalper. ODT fast trade pasti ada di saham-saham gorengan seperti ini, dia pasti ada scalper muncul, apalagi ada volume. Ya jangan heran kalau ada ekor-ekor panjang seperti itu ya. Jadi aman nggak untuk nasi? Harusnya aman, tapi semoga aja nggak koreksi terlalu dalam. Besok kalau dia koreksi ke 77 itu masih bisa ditoleransi lah ya. Seperti itu. Untuk nasi, kalau memang ini momentum dia breakout dan valid, artinya targetnya itu minimal 100, habis itu 120, 130. Ini minimalnya ya. Kita targetkan 100 untuk nasi. Menarik nih nasi. Jadi seperti itu. Untuk nasi cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.